Hah? Halo dulur-dulur, penikmat film beradrenalin tinggi dengan adegan-adegan berbahaya, beragajul, dan bebeledugan. Bang Dison kembali hadir buat ngilangin dahaga-dahaga abroha kalian. Oke, film kali ini berkisah tentang seorang wanita muda, cantik, mulus, putih, no minus, yang dengan berani pergi ke Jerman seorang diri demi hobinya dalam bidang seni foto, yang berakhir dibawa oleh seorang pria tak dikenal, dan dientep senok serta diprot-emprot setiap hari. Seperti apa keseruannya? Inilah dia Berlin Syndrome. Film ini berperan utama seorang gadis cantik dengan body mulus full, no minus, bernama Claire, yang merupakan seorang backpacker di Australia. Sekedar informasi, Claire ini merupakan freelancer yang gawainya motoin arsitektur gedung-gedung tinggi yang indah. Ceritanya, dia dapat job nih untuk pergi ke Jerman, lebih tepatnya ke kota Berlin, dan mengambil beberapa foto di sana. Layaknya backpacker pada umumnya, demi menghindari kanker atau kantong kering, Claire tinggal di sebuah kos-kosan murah meriah di pinggiran kota bersama dengan backpacker lain. Tanpa membuang-buang waktu, Claire memulai petualangannya untuk mengeksplor kota Berlin dari tempat terdekat dulu. Bermodal kamera Canon yang dibeli dari Haji Umar, dia pun berkeliling sambil sesekali memotret objek menarik yang ia temui. Ketika sedang berjalan, ia tak sengaja bertemu dengan seorang laki-laki manis di lampu merah yang bernama Andi. Andi pun basa-basi dengan si Claire. Karena merasa cocok, Andi kemudian mengajak Claire untuk berkeliling. Tanpa pikir panjang dan curiga, Claire mengiyakan ajakan Andi itu karena emang dia nggak begitu tahu mengenai tempat-tempat indah di Jerman, ditambah dia tak kenal siapapun di sana. I work in a sports school. My mother used to bring me here as a boy. Setelah berkeliling seharian, si kampret Andi ini langsunglah melancarkan aksinya. Dan nampaknya Claire pun tergoda sampai-sampai keesokan harinya si Claire berkeliling di rute yang sama dengan harapan dapat ketemu lagi sama si Andi ini. Setelah berkeliling cukup lama, Claire berhasil menemui Andi yang sedang membaca buku di sebuah perpustakaan di pusat kota. Karena merasa udah cukup mengenal Andi, dia akhirnya memutuskan untuk cabut dari kos-kosannya dan tinggal di tempat Andi. Tanpa berlama-lama, dengan api asmara yang tinggi dari keduanya, mereka pun mantap-mantap. Esok harinya, Andi yang diketahui merupakan seorang guru SMA menjalani rutinitas seperti biasanya, yaitu ngurusin bocil-bocil di sekolahnya. Sementara Claire yang baru bangun dari tidurnya lantas bersiap-siap untuk pergi berkeliling lagi untuk mencari objek foto lain. Namun, keanehan pun mulai terjadi. Saat ia hendak pergi, ternyata pintunya dikunci dari luar. Namun Claire masih berpikir positif. Dia pun lebih memilih untuk berkeliling di tempatnya Andi sambil menunggu dia kembali. Di hari berikutnya, Claire terkaget setelah melihat sebuah tulisan main di punggungnya yang berarti milikku. Ternyata Andi memang tak ingin melepaskan Claire. Claire yang sadar akan niat busuk Andi lantas mencari jalan keluar. Berbagai cara telah dia lakukan, namun semua usahanya nihil. Bahkan Andi ternyata telah mengambil SIM card telepon milik Claire yang membuatnya tak bisa menelepon pihak kepolisian setempat. Sore harinya Andi kembali. Tanpa basa-basi, Claire menanyakan alasan Andi mengurungnya di apartemen dan tak membiarkannya keluar rumah. Andi bilang bahwa alasannya yaitu karena di saat bercocok tanam dulu, Claire pernah bilang jika dia ingin tetap tinggal dan selalu bersama dengan Andi ketika mereka cuci busi. You said you want to stay. If you try to break them, I'll have to board them up. Nyatanya, kata-kata Claire itu dianggap lain oleh Andi dan membuat jiwa psikopatnya semakin menjadi-jadi.
Claire berdalih bahwa kalau lagi enak-enak orang bisa berkata apa saja. Namun Anita menghiraukannya. Claire yang frustasi memberontak dan berteriak sekuat tenaga. Namun semuanya sia-sia karena tak ada siapapun yang tinggal di sekitar kosan Andi itu. Akhirnya, Claire pun pasrah dan menerima kenyataan pahit yang ia alami. Hari pun berlanjut. Andi mengunjungi ayahnya yang merupakan seorang dosen di sebuah kampus. Hubungan ayah dan anak mereka terjalin dengan cukup baik, meskipun Andi tidak terlalu terbuka masalah hubungan asmaranya. Längst vergangenen Parfüms. Ist gut. Lass mich. Sementara di apartemen, Claire hanya bisa meratapi nasibnya yang kini menjadi alat prot-prot gratis Andi. Bahkan, semakin hari Andi memperlakukannya semakin cada. Digusur, dihantam, dibelaem pula. Bahkan, Andi pun merampas semua barang Claire dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak yang ia simpan di sebuah ruang khusus. Suatu ketika, saat sedang bermain puzzle, Claire melihat sebuah kesempatan untuk kabur. Saat Andi lengah, dia pun menusuk tangan Andi hingga tangannya bercucuran darah dan menancap di meja. Dengan sigapnya, Claire segera mengambil kunci pintu dan lari keluar sekuat tenaga. Namun, perhitungan Claire salah kali ini. Ternyata pintu kedua yang harus dia lewati sudah dikunci rapat-rapat oleh Andi. Andi pun berhasil mengejar Claire dan tanpa ragu mematahkan beberapa jari Claire karena merasa kesal atas apa yang telah dilakukannya. Meskipun demikian, sikap Andi nyatanya tak selalu kasar. Terkadang dia bersikap sangat baik, perhatian, dan seringkali guntingin kukunya, ngobatin lukanya, bahkan nyediain makanan untuknya. There's no point in missing something you can't have back. Hari demi hari pun berlalu, di mana Andi menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Suatu saat ketika sedang mengajar, dia terus-terusan memperhatikan salah satu murid gemoynya yang bernama Francesca. Yang, ya imut-imut gitulah. Suatu harinya, tanpa diduga si Francesca yang juga menyukai Andi datang ke rumahnya. Andi sempat panik karena Francesca melihat Claire di apartemennya. Andi gak mau jika semua kebusukannya terbongkar dan dia pun segera menyuruh Francesca pulang ke rumahnya. Halo. Di sisi lain, Claire menjadi semakin frustasi dan hampir gila karena berbulan-bulan dikurung tanpa pernah sekalipun keluar apartemen. Ditambah perilaku Andi yang semakin di luar nurul, di mana dia membelikan pakaian mantul untuk dikenakan Claire. Ternyata hal itu dilakukan Andi karena dia sangat suka mengambil foto-foto wow para korbannya. Terungkaplah fakta jika Andi ini merupakan sosok psikopat sentimental yang sulit bergaul dengan orang lain, di mana dia mudah sekali tersinggung dengan perilaku atau obrolan orang lain yang menyangkut dirinya. Maka dari itu, dia lebih suka menyendiri dan menghabiskan hari-harinya bersama korbannya atau sesekali menemui ayahnya. Hingga suatu ketika, dia menemukan ayahnya yang telah meninggal terduduk di sofa di rumahnya. Dia pun cukup terpukul dengan kejadian tersebut, karena tak ada orang lain selain sang ayah yang bisa ia ajak ngobrol. Setelahnya, ia pulang kembali dan curhat dengan Claire. Kali ini Claire menjadi pendengar yang baik. Ya, mungkin karena dia udah pasrah kali sama nasibnya. Karena Claire yang bersikap baik, Andi pun lantas memberikan hadiah, yaitu anjing ayahnya untuk jadi peliharaan sekaligus teman Claire di apartemen. Sontak, Claire pun sangat senang. Akhirnya dia punya teman bermain selama di sekap Andi. You like your present? Faktanya, karena sekap Claire yang baik akhir-akhir ini, Andi mengajaknya untuk kencan di luar rumah sebagai hadiah. Namun emang basicnya psikopat, bukannya ke mall atau taman indah penuh bunga, Andi membawa Claire ke sebuah hutan pinus serem yang berlokasi di pinggir kota Berlin. Do you like it? Namun ternyata Andi berencana untuk menghabisi Claire di sana dengan menggunakan kapak besarnya. Untungnya ada bocil berteriak hingga mengacaukan rencana Andi. Ternyata bocil itu terluka karena jatuh saat berlarian di hutan.
Seid ihr ganz allein? Kejadian itu dimanfaatkan Claire untuk meminta pertolongan. Namun sialnya, bocil itu tak bisa bahasa Inggris dan rencana Claire pun gagal lagi. Pada akhirnya, Claire kembali lagi ke dalam penjaranya yaitu rumah Andy. Suatu malam, Andy pergi ke pesta tahun baru yang diselenggarakan oleh pihak sekolah dan meninggalkan Claire lagi sendirian. Claire yang gabut berkeliling apartemen dan menemukan foto-foto korban psikopat Andy. Dia pun kaget saat tahu bahwa dia bukanlah satu-satunya korban si Andy ini. Saat sedang meratapi nasibnya, Claire melihat cahaya yang berasal dari sentra milik seseorang. Dia lantas meminta tolong dengan menggebuk-gebuk kaca jendela. Kebetulan orang tersebut melihat Claire dan segera pergi ke tempat Claire. Sayangnya, saat orang tersebut hendak membuka pintu, Andy datang dan... Setelah menghabisi orang tersebut, Andy pun membakar mayatnya di tong sampah untuk menghilangkan jejak. Tak sampai di situ, dia memasang balok kayu di setiap jendela rumahnya agar Claire tak minta tolong lagi ataupun kabur lewat jendela. Hingga di suatu hari, Andy mendapat berita orang hilang di koran yang ternyata adalah Claire. Dia pun segera menyuruh Claire untuk berkemas dan hendak membawanya pindah ke tempat lain. Andy juga menyembunyikan semua barang Claire di sebuah tempat. Untuk menghilangkan barang bukti, di lain sisi entah dapat hidayah dari mana, Claire mempunyai ide yang brilian dengan menyisipkan foto korban Andy ke dalam buku tugas Francesca, murid Andy yang dulu pernah datang ke rumahnya. Pack your things. Saat melihatnya, Francesca sangat kaget dan menyadari jika Claire butuh pertolongannya. Maka dari itu, saat pelajaran Andy masih berlangsung, Francesca izin keluar yang padahal dia berniat untuk segera pergi ke rumah Andy dan menolong Claire. Namun sayangnya, foto yang diselipkan Claire terjatuh ke lantai yang kemudian dilihat oleh Andy. Andy yang tahu maksud Francesca pun lantas segera menyusul Francesca ke rumahnya. Saat sampai di rumah, Andy melihat sepeda Francesca tergeletak di depan rumahnya. Dan benar saja, jendela rumahnya terbuka dan seisi rumahnya berantakan. Claire? Dengan keadaan panik, takut ketahuan, Andy mencari Claire dengan menenteng linggis besar. Saat Andy lengah dan pintu terbuka itulah, Claire segera keluar dan kali ini Claire gantian mengunci Andy di dalam yang membuatnya terjebak. Film pun diakhiri dengan Claire yang akhirnya bebas dan Andy yang hanya bisa meratapi nasibnya yang kini terkurung di rumahnya sendiri. Plot twist yang jancok. Oke, sekian dulu alur cerita film Berlin Syndrome. Bang Dixon beserta seluruh kru pamit. Sampai ketemu di review film selanjutnya. Dan adios amigos, permios, ngaleos.